Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni, jurusan Pendidikan Geografi dengan NIM A1P1210118, angkatan 2021. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Maligano. Baiklah, itu saja perkenalan dari saya. Langsung saja saya akan bacakan materi tentang problem pembelajaran geografi di masa COVID-19. Adapun pokok pembahasannya yaitu pembelajaran jarak jauh yang dilakukan guru lewat media online seperti WhatsApp, Google Meet, dan jenis lainnya. Namun demikian, sistem ini perlu desain dan teknis pembelajaran yang luas agar dapat diterapkan evaluasi. Kebijakan perlu dilakukan untuk mengevaluasi sistem pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan di sekolah pada semua jenjang pendidikan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, penulis diperoleh gambaran bahwa pembelajaran jarak jauh dinilai belum efektif dan maksimal apabila diterapkan pada sekolah yang infrastrukturnya belum memadai. Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh peserta didik membutuhkan perhatian khusus, terutama sarana prasarana yang digunakan, jaringan internet yang memadai, dan motivasi dari diri agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri. Permasalahan pembelajaran jarak jauh diantaranya adalah belum meratanya akses jaringan internet, gawe yang belum memadai, mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru, belum siapnya pelaksanaan proses pembelajaran proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Beberapa solusi yang telah diberikan pemerintah adalah terdapat beberapa peraturan telah dengan jelas mengatur dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, seperti Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah masa darurat penyebaran COVID-19. Fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk mensubsidi kuota guru dan siswa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi mahalnya biaya kuota dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas guru, dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kerjasama dengan provider untuk melakukan pelatihan penggunaan iptek dalam angka pembelajaran jarak jauh. Meskipun dengan kuota terbatas, namun hal tersebut merupakan salah satu langkah yang perlu dalam upaya peningkatan kapasitas guru. Peran kepala sekolah dalam mendorong para pendidik dan tenaga kependidikan untuk melek iptek di masa pandemi ini merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pendidik jarak jauh ini. Dengan adanya kebijakan pemberian pelatihan melalui webinar ataupun workshop tentang proses belajar mengajar bagi para pendidik, tenaga kependidikan dapat meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut dalam memberikan layanan bagi peserta didik. Kerjasama yang dilakukan antara pihak sekolah dengan pihak provider untuk meningkatkan layanan internet di sekolah merupakan salah satu upaya pemecahan masalah tentang keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi sekolah untuk peningkatan mutu. Pentingnya peran kepala sekolah dalam menjalin kerjasama dengan provider dalam proses pelayanan pemberian subsidi kuota menjadi bantuan yang dapat meringankan orang tua dan siswa itu sendiri. Dalam hal pendampingan orang tua selama pembelajaran jarak jauh, memang diperlukan komitmen dan orang tua agar bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi anak didik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan pengawasan dengan meminta jadwal proses pembelajaran kepada anak, turut melakukan proses
pengecekan tugas yang dikerjakan. Meluangkan waktu adalah salah satu kunci dalam pendampingan terhadap anak didik selama proses pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh saat ini menurut pengamatan penulis masih menjadi beban bagi guru-guru, para orang tua siswa, dan para siswa. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi para orang tua dan siswa yang berdampak pandemi COVID-19. Jika sistem pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan, sistem pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir ini menurut penulis belum benar-benar efektif. Untuk itu, evaluasi secara komprehensif perlu dilakukan pemangku kepentingan dari pihak sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, para orang tua, wali murid, serta dinas pendidikan perlu dilakukan agar kualitas pendidikan tidak merosot. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi sebuah bangsa, menyangkut masa depan. Baiklah, itu saja materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dulu.